Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis perhotelan, yaitu bab 6. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Nando M. Putra, yang kedua ada Dianita Putri, dan yang ketiga ada Arif Al-Hafiz, dan yang keempat ada Kevin Oktarianda Muda. Selanjutnya, yang pertama akan dipresentasikan oleh Dea. Kepada Dea, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja kita masuk ke bab 6, yaitu aspek keuangan. Yang pertama yaitu A, komponen biaya investasi. De Pariangan Villa Indah merupakan sebuah investasi villa yang didirikan atas tanah seluas 2.000 meter persegi dengan luas bangunan 4.500 meter persegi, terletak di jalanan Nagari Tugu Pariangan, di mana tanah tersebut merupakan kepemilikan Mr. Kevin. Dalam membangun villa ini ada beberapa biaya investasi yang dibutuhkan, di mana tanah tersebut merupakan tanah milik Mr. Kevin. Berikut merupakan komponen-komponen biaya investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan villa beserta rasionya. Yang pertama yaitu building, yaitu 45%. Yang kemudian itu mechanical dan electronical 28%. Kemudian FF&E 20%. Kemudian interest daring construction 2%. Kemudian pre-opening expenses 2%. Kemudian working capital 3%. Kemudian kita masuk ke bagian B, yaitu revenue. Yang pertama itu rooms revenue. Besarnya jumlah penjualan kamar atau room sale sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu room available, room occupancy rate, dan average room rate, dan sales coefficient. Kemudian kita masuk kepada food and beverage revenue. Dari tabel yang sudah ada di laporan dapat terlihat bahwa alokasi beverage pada outdoor resto adalah tertinggi, yaitu sebesar Rp924.661.800 dan diikuti oleh indoor resto dengan jumlah Rp693.496.350. Yang ketiga itu minor operation department. Selain dari room dan food beverage revenue, De Pariangan Villa Indah juga memperoleh pendapatan dari penggunaan fasilitas spa dan fitness center. Terima kasih moderator, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dea atas presentasinya. Selanjutnya akan dibahas oleh Nando. Kepada Nando M. Putra, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Melanjuti dari materi-materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Dianita Putri, saya akan membacakan beberapa poin selanjutnya. Yang pertama adalah cost and expense. Yang pertama, room and other expense. Biaya keseluruhan di sini dikategorikan sebagai room other expense, antara lain biaya untuk chinaware, glassware, linen cost, printing, stationery, gas supplies, room communication, reservation, dan uniform karyawan room, departemen. Semua komponen biaya di sini digambarkan dalam rasio 15%. Yang kedua, F&B cost. Komponen biaya yang termasuk di sini merupakan biaya langsung dalam memproduksi makan dan minum. Ini biaya-biaya untuk bahan mentah yang digunakan dalam memproduksi makan dan minum yang dijual kepada tamu. F&B cost diperhitungkan sebesar 35% dari FB revenue dan direct cost sebesar 30% dari direct revenue. Selanjutnya, minor operating department atau MOD merupakan biaya pemakaian telepon, fax, dan jasa laundry. Alokasi biaya di sini meliputi pengertian suku cadang peralatan, printing, stationery, dan operating supplies. Besar biaya yang diperhitungkan sebesar 45% dari MOD revenue. Selanjutnya, F&B other expense. Meliputi biaya-biaya tidak langsung di luar F&B cost yang dikeluarkan dalam proses produksi baik makan dan minum yang siap dijual kepada tamu.
Adapun biaya tersebut yakni Chinese ware, glassware, linen, fuel, perizinan, musik, dan entertainment gas supplies, dan uniform untuk karyawan F&B departemen. Biaya yang dimaksud sebesar 9% dari F&B revenue. Yang kelima adalah payroll tax and employee benefit. Gaji, upah, dan tunjangan lain yang dibayarkan kepada karyawan hotel jumlah setiap tahun yang dianggarkan sebesar 1.135.000, sedangkan tunjangan yang dimaksud di sini merupakan makanan karyawan, obat-obatan, tunjangan hari raya, dan sejenisnya, serta asuransi tenaga kerja. Yang keenam adalah biaya administrasi dan umum. Biaya ini meliputi biaya-biaya other expense, administratif, dan general expense yang berkaitan dengan penyedia alat tulis kantor. Adapun besaran biaya yang diperhitungkan adalah 5% dari total revenue di luar PTEB yang dibebankan pada kos perkiraan ini. Selanjutnya, marketing expense. Biaya pemasaran ini diperkirakan 4% dari total revenue di luar PTEB seksi ini. Selanjutnya, biaya COMEX. Biaya menyangkut pemeliharaan dan perawatan digabungkan dengan biaya penggunaan energi untuk operasional hotel tersebut. Selanjutnya adalah gross operating profit. Yang gross operating profit diperoleh dari perhitungan total revenue dikurangi biaya operating villa. Besaran GOP untuk The Paryangan Villa Indah ini pada dasarnya diperhitungkan sekitar 30,15% sampai 32,72%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nando. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kevin. Kepada Kevin, kami persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi yang disampaikan oleh seorang Nando. Baik, yang G, analisis kelayakan. Yang pertama adalah net present value. Di dalam studi menganalisis kelayakan proyek pembangunan di Paryangan Villa Indah digunakan discounted cash flow method. Angka tersebut yang dijadikan discounted cash flow factor. Yang kedua adalah internal rate of return atau disebut IRR. Internal rate of return method juga menggunakan konsep discounted cash flow. Akan tetapi metode ini digunakan untuk mencari tingkat suku bunga di mana net present value diupayakan mendekati total investasi. Dalam hal ini tingkat suku bunga yang akan digunakan adalah sebesar 12,65%. Yang ketiga ada addition information. Yang pertama adalah present value of present sekitar 19.984.492 rupiah. Yang kedua adalah initial investment itu sekitar 18.500.000. Net present value ada sekitar 613.341.038 rupiah. Reverse investment adalah ada sekitar 9.250.000.000. Kalau reverse net income ada sekitar 3.821.892 rupiah. Lalu average rate of return ada sekitar 21%. Internal rate of return ada sekitar 12,65%. Profitability index ada sekitar 1,03. Yang terakhir payback periode 6 tahun atau disebut 3,598 bulan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Kevin atas pemaparannya. Itulah hasil dari presentasi kelompok 1. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.